Saya besar lahir di Medan. Kalau di kota Medan tuh ada diskotik, Pak Ibu sekalian. Ada diskotik, ada orang mabuk-mabuk, tapi itu dalam ruangan. Dalam ruangan. Dan kondisi di Medan itu, Islam dengan Kristen tuh hampir sama banyak, 50-50. Hampir sama banyak. Jadi kalau di Medan banyak diskotik, banyak orang mabuk, itu wajar. Karena imbang jumlah orang Islam dengan orang Kristen tuh hampir bersamaan banyaknya. Tapi kalau di kampung saya, ini mohon maaf nih, jangan berang-berang orang Pariaman kan boleh. Kok dek saya ngambo kok, ya. Kok kadang komentar berang-berang tapi tidak sadar jole. Ya. Sejak saya tinggal di kampung baru saya tahu orang Patang Mukri di kampung Ambo borken sampai Malaki Subuah. Ya enggak apa-apa yang orang Pariaman. Tuh. Jangan berang sana Ambo di Pariaman itu nyatonya. Ya. Bahkan saya baru tahu orang Patang Mukri sampai tengah malam tuh mabuk-mabuk berserakan botol-botol minuman keras. Pertanyaannya di mana keberadaan nenek mama alim ulama cedek pandai bunuh kanduang? Ya, kalau falsafah ndak tangguang, bantu memang lidah ndak betulang falsafah tu. Rancak sebenarnya rancak, prakteknya bah. Ya. Nah, kemudian mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya lahir besar di Medan. Ya, banyak orang Batak Karo, Batak Toba, Batak Dairi, Batak Simalungun, ya. Tidak pernah bocah orang Batak Kristen tu bergonceng-gonceng juanjiang sauto, juanjiang sore-sore keluar, juanjiang pagi-pagi keluar, juanjiang. Kau sampai di Pekanbaru nampak juga orang membawa anjiang leh. Cuba tanya Pak, yang membawa anjiang tu orang mana tu Pak? Orang Jawa atau orang Minang atau orang Batak? Orang Pariaman. Bato Pak, batembak banal suara Pariaman kok. Makanya mohon maaf, ada yang protes sama Ustaz. Yang baburu tuh ndak orang di Minang aja Ustaz. Di Jambi ada orang baburu, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada orang pai baburu juanjiang, pasti orang Minang. Di Pekanbaru ada pasti orang Minang. Coba buat survei. Jadi mohon maaf, jangan berang lo orang Minang kambo. Faktanya begitu. Orang Kapi aja ndak buat bantu atu. Orang Minang yang buat bantu atu. Nah, tuh ada isia tuh. Sauto juanjiang, bangun jeng-gonceng juanjiang, bapak luak juanjiang. Jangan berang lo pak kambo, jangan berang jo ajo juambo, udah juambo. Koreksi diri. Nah, hobi itu mulia, ya. Dek hobi itu bakal mati tuh anjiang tuh mandian kau tuh. Ya. Mati di baburu anjiang tuh menyumayangan kau tuh. Hobi boleh. Tapi jangan melalaikan sholat. Coba survei Pak. Di antara yang anggota yang probit, coba survei berapa banyak yang sholat. Coba jujur aja lah. Ya. Aku ke Batam dilaporkan ke Polda. Dia tersinggung orang-orang yang punya anjiang tuh. Ya. Pas lo Dewan Penasihat Pembinanya, anggota Dewan, sama parahnya jual anjiangnya. Pak. Nyato awak sampaian dakwah tasingguang lu tuh bukan jadi bak ketor Minang kan banyak pepatah kok. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Ya. Kalau burak muko jangan camin di pacahan. Koreksi jo muru awak muko lu. Kok sumbiang nguncung awaknya salahan orang. Kok hitam kulit awaknya salahan orang. Ya, calik diri awak lu. Jadi mohon maaf Pak, saya ceramah ini bukan cari muka anda. Saya ceramah ini dek sayang ke orang kampung Ambo, orang Minang khususnya. Ada orang menyebut, Pak Ustaz jangan orang Minang juga usah kaji. Banyak orang Jawa bantu aja perangainya. Iya betul tu. Orang Jawa do bantu tu, orang Batak do bantu tu. Cuma ni yang punya falsafah adai bahasa di sarak bahasa di kitabullah, sarak mangatu adai mama. Makanya cuma orang Minang yang punya. Kok ya orang Minang berpegang teguh kepada falsafah tu, ndak kan ada orang Minang yang solat seminggu sekali dah. Kok berpegang teguh orang Minang je falsafah tu, ndak ada orang Minang yang suka bampok. Nah, coba cek yang bampok tu sia di kampung awak. Orang Cina atau orang Minang? Gayanya orang Pariaman banci ke orang Cina ndak ada di kampung awak do. Perangai orang Cina, orang Pariaman yang mengarajuan. Ya. Ya. Karena jo bampok tu kerja siapa? Dulu aku ketika suka nonton film Cina Pak, Mandarin, Andy Lau. Wah. Ya, Stephen Chow, Chow Yun Fat, ya, Jackie Chan. Ratu-ratu orang tu di kedai kopinya bampok Pak, betul tak? Yang bampok tu dari muda sampai ke gaek.
Itu di Minang itu di Pariaman tidak ada orang Cina bantu atu. Sebab apa? Lah digantikan parangai orang Pariaman asli. Nah jadi para jemaah sekalian yang mati Allah. Itu makanya kenapa saya berulang-ulang mengkaji ini. Agar kita tubuh ilallah taubatan nasuha. Mari babaliak kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkitkan batang nantarandam. Falsafah tu yobana rancak pak. Tidak ada orang lain punya falsafah tu. Tapi ingat jangan falsafah tu dibuncuang jo. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau falsafah cuma dimuncuang jo, atau namanya orang munafik nama itu. Orang munafik itu dikarak-karak narako tampaknya. Nah, masyarakat muslimin rahmatullahi Allah, safari dakwah saya biasanya pada akhir tahun ini, tahun lalu saya laksanakan safari dakwah di Jakarta. Namun sejak saya menikah lagi, saya belum berangkat ke Jakarta karena biasanya 4 bulan sekali saya berangkat ke Jakarta untuk safari dakwah, Bapak sekalian. Berhubung di akhir tahun ini ada tradisi jahiliyah yang selalu terulang-ulang, selalu berulang. Ya, tradisi kekafiran. Yang tradisi kekafiran ini ternyata banyak orang Islam yang mengerjakannya. Satu, ya, banyaknya orang Islam bertasyabuh meniru-niru orang kafir dalam merayakan tahun baru. Ya. Masehi. Ya. Kemudian bertepatan pula di ujung November hingga awal Desember berulang lagi musibah di ranah Minang. Tahun yang lalu saya sudah ceramah tentang musibah. Kawan-kawan inilah yang merekam dulu tahun lalu itu ceramah saya. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang orang Bukit Tinggi di Simpang Batabuh, Bukit Batabuah, ya, dekat Sungai Pua, nampak bekas musibah itu, di mana rumah-rumah dekat musola itu hilang semuanya, hanya surau yang tagak di Bukit Batabuah tuh Pak. Letakkan apa itu? Hilang rumah tuh, padahal sebelumnya kita masuk surau itu lewat gang itu. Kiri kanan ada rumah. Samping depan ada rumah. Hari ini rumah-rumah itu habis. Musola saja yang tegak sekarang satu-satunya. Pertanyaannya, ada enggak kita mengambil pelajaran daripada itu? Ya. Kemudian hari ini kita ditimpa musibah. Longsor, banjir, galodoh lah namanya. Gempa bumi juga terjadi beberapa hari ini. Gunung Merapi di Jawa, Gunung Merapi di Minangkabau juga sedang erupsi. Bahkan juga banjir di Jawa. Kemudian musibah apa lagi? Musibah kemaksiatan. Ya, narkoba merajalela. Karena apa? Ada yang membackinginya. Omong kosong narkoba bisa dibasmi karena apa? Ada yang membackinginya. Pelacuran, minuman keras. Ini berulang-ulang saya sampaikan nih, mumpung saya di Pekanbaru. Ya, kalau setelah ini saya di blacklist di Pekanbaru terserahlah. Karena bagi saya nih di bumi Allah nih milik Allah, bukan milik orang Pekanbaru. Ya, apa yang saya ingin sampaikan? Tolong nih para jamaah masjid, bapak-bapak yang sudah rajin ke masjid, ingat, Allah akan minta pertanggungjawaban. Bapak hanya soleh untuk diri sendiri, untuk lingkungan sendiri, tapi di kota Pekanbaru baru saya tahu. Sejak saya safari dakwah di Pekanbaru, ada penjualan minuman keras bebas di Jalan Juanda sana. Betul Pak? Dekat rumah siapa tuh Pak? Di samping rumah Bapak Wali Kota. Pertanyaannya, le punya mato Pak Wali itu? Ada mato. Mohon maaf kok. Pak Wali, ambo bukan ingin menyindir Pak Wali. Ambo mengingat Pak Wali. Pak Wali disumpah dengan Al-Quran untuk menjaga amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tugas pemimpin memberantas kemaksiatan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dake rumah dinas menjual arak, berkali-kali ganti wali kota, tidak ada yang bisa memberantasnya. Bayangkan. Betul lah Pak? Ndak percaya pokok sudah kau berangkat sama-sama situ le. Awak ancuan gerobak tu kok yo baga awak. Jangan bos orang lo mati pokok.
di dekat rumah dinas wali kota Pekanbaru. Mohon maaf Pak, Pak Wali sekarang partainya apa? Hah? Demokrat. Ya. Lah Islam agamanya. Oh lah Islam. Ya. Ingat, kita yang rajin ke masjid Pak, kita yang rajin pengajian, kita yang rajin ceramah. Kalau ceramah banyak jamaah yang menonton, tetapi kemaksiatan tidak bisa kita berantas, tidak berguna dakwah kita ini Pak. Karena ketika maksiat merajalela, musibah bencana akan Allah timpakan merata bagi seluruh penduduk negeri yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini amanah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian orang Pekanbaru, terutama para ulamanya, ya Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, MUI-nya masih punya mato nak MUI di Pekanbaru kok? MUI di Pekanbaru. Kalau ilmu tidak diragukan, MUI di Pekanbaru. Mohon maaf para MUI ulama, mohon maaf para ulama. Hancurnya sebuah negeri, yang pertama, karena rusaknya masyarakat berawal daripada rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya para ulama. Kalau orang kampung bilang tiga tungku sajarangan. Ya, tapi kok bukan tiga tungku sajarangan patah-patah rominang, tiga tungku kerusakan. Rusak ulamanya, pasti rusak pemimpinnya. Rusak pemimpinnya, pasti rusak rakyatnya. Maka kloplah musibah itu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap setelah saya safari dakwah kali ini, Pak Wali Kota, pejabat-pejabat pemerintahan kota Pekanbaru, aparat berantas tuh penjualan minuman keras. Ingat, setiap hari penjual minuman keras berniaga, Bapak Wali Kota menanggung dosanya. Pejabat-pejabat Pekanbaru, anggota Dewan Pekanbaru menanggung dosanya. Ada anggota Dewan yang datang sekarang Pak? Ada anggota Dewan yang datang? Sekian banyak ini? Calon. Oh, calon. Aduh. Kok iya ada calon sih kok datang, rajin kamu sajian, angke calon tuh. Nggak perlu punya modal miliar-miliaran jadi pejabat. Itu namanya rasuah, itu namanya korupsi. Kalau ada calon dewan keluar duit biaya, korupsi. Ya, haram hukumnya Pak. Jadi pejabat menyogok, termasuk menyogok masyarakat dengan serangan fajar, sumbangan sosial melaki kan dipilih, haram hukumnya. Pak Ibu sekalian rahmati Allah, ya, kenapa saya cenderung dinilai kareh dalam berdakwah? Sebab kita ini memang tinggal ini Pak. Kalau pepatah bilang kita sudah berada di ujung tanduk Pak. Kita tinggal disembelih juga, tinggal disembelih aja, tinggal dibawa ke rumah potong kita ini Pak. Ya. Karena dalam sebuah riwayat, saya sampaikan awal kajian ini dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku an tada alaikum kama tada al akalatu ila qas'atiha." Faqala qail wa min kilatu nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanza'na min suduri aduikum mahabbata minkum wa la yaqdhifana Allah fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam pencarian saya di Google, hadis yang dihimpun oleh Yayasan Tazkiyah memberikan hadis ini dengan judul Persekutuan Bangsa-Bangsa dalam Memerangi Islam.
persatuan bangsa-bangsa dalam memerangi Islam. Persatuan bangsa-bangsa, Pak. Singkatannya apa? PBB. Memerangi Islam. Sadar enggak kita, Pak Ibu? PBB memerangi Islam. Mirisnya, ada persatuan negara-negara Islam. Namanya apa, Pak? OKI ya. Organisasi Konferensi Islam. Ya. Ya. Banyak bergabung negara-negara Islam. Tapi untuk menyelamatkan satu negara Palestina saja, negara-negara Islam tak punya keberanian. Padahal di masa Rasulullah, bahkan juga di masa Khalifah Mu'tasim Billah, seorang wanita yang dilecehkan pakaiannya. Seorang wanita di pasar, diikat kerudungnya, hingga tersingkap auratnya, rambutnya, memekik perempuan ini. Ya Mu'tasim Billah, wahai Khalifah Mu'tasim Billah, di mana engkau berada? Aku dihinakan. Sampailah berita itu kepada Mu'tasim Billah, kalau tidak salah di Irak ketika itu. Ya. Lantas Khalifah Mu'tasim Billah mengutus ribuan tentaranya untuk menyerang ya daerah yang melecehkan wanita Islam, hingga akhirnya apa? Kalau tidak salah di negeri Romawi ketika itu, ya tempat wanita itu dilecehkan, hingga akhirnya hanya karena satu orang wanita dihinakan, 30.000 tentara negeri yang melecehkan umat Islam itu dibantai oleh umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Satu wanita yang terlecehkan pakaiannya. Hari ini berapa banyak umat Islam yang ternoda. Berapa banyak umat Islam yang dilecehkan. Bahkan Al-Quran dilecehkan. Pernah lihat, Pak? Bahkan dosa jauh-jauh, Pak. Di tanah datar. Kalau tidak salah setahun yang lalu. Ya, seorang pemuda yang KTP-nya Islam membawa Al-Quran ke kamar mandi, ditaruh di lantai Qurannya, dia kencingi Quran itu, Pak Ibu sekalian. Quran dia kencingi. Ya. Pernah Bapak Ibu lihat banyak orang melecehkan Quran? Diambil Quran, dikuyak Quran, dibawa ke WC untuk ceboknya. Pernah dengar Nabi dihinakan? Pak Ibu sekalian. Tetapi tidak ada pembelaan terhadap umat Islam, Pak Ibu sekalian. Agama kita dilecehkan. Umat Islam yang banyak ini tak berani membela kehormatan umat Islam. Itulah yang kata Rasulullah tadi. Yang artinya akan datang suatu zaman nanti di mana kalian umat Islam akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Umpama ini makanan, Pak Ibu sekalian. Nih, umpama makanan ini. Diletakkan di depan orang banyak yang lapar. Maka mereka akan berebutan. Satu ngambil sana, satu ambil sini, satu ambil situ. Ya, akhirnya makanan hancur berserakan makanan ini, Pak Ibu sekalian. Beginilah nanti nasib umat Islam, Pak Ibu sekalian. Umat Islam jumlahnya banyak. Tetapi pecah belah. Sama-sama yang jenggotan saja bisa nggak salaman sama-sama jenggotan. Bayangkan. Yang satu punya jenggot, yang satu juga punya jenggot. Yang satu pakai jubah, yang satu juga pakai jubah. Yang satu celananya cingkrang gantung, yang satu juga gantung. Yang satu pakai sorban, yang satu pakai peci biasa. Ketika yang satu mengucap salam, Assalamualaikum. Yang satu ngeliat. Oh, ini bukan kawan awak nih. Waalaikumsalam. Jawab. Waalaikumsalam. Tapi kalau jumpa sama kawannya, Assalamualaikum, Masya Allah. Masya Allah. Begitu kondisi umat Islam hari ini, Pak. Sama-sama jenggotan. Sama-sama berkedok sunnah. Tapi menganggap saudaranya sesama Islam seperti musuh bebuyutan. Pak Ibu sekalian. Ups. Masuk uang. Transfer masuk. Pak Ibu sekalian rahmati Allah. Ya. Rewel pula di rupanya. Pak Ibu. Jadi
Kalau orang menilai ceramah saya keras, kenapa? Karena selama ini kita terlena, terbuai dengan jumlah kita yang banyak. Jumlah kita banyak, kuantitas banyak, tapi tak punya kualitas. Baru hari Minggu ini, saya buat safari dakwah. Langsung orang Kristen mengambil pemotong ceramah saya. Ada lihat Pak Ibu sekalian? Pernah tahu nggak? Orang Kristen mengambil ceramah saya. Ya. Yang korupsi di negeri ini, agamanya apa kebanyakan? Muslim. Agen narkoba, kebanyakan apa agamanya? Bahkan mohon maaf Pak, silahkan di search di Google. Ya. Perbuatan anjing jantan kawin sama jantan. Pernah dengar anjing jantan kawin sama jantan? Pernah dengar babi betina kawin sama betina? Pernah dengar baruak kawin juanjiang? Anjing saja ndak mau kawin sejenis. Babi saja ndak mau kawin sejenis. Betul Pak? Tapi manusia ada ndak yang begitu? Pertanyaannya, ada ndak orang Islam yang begitu? Orang Islam Pak, mohon maaf saya bukan ingin membuka aib. Itu faktanya hari ini. Dan mohon maaf, Sumatera Barat Minangkabau mendapat ranking kelima tingkat nasional banyaknya pelaku LGBT. Sumatera Barat nomor 5 tingkat nasional. Sumatera Barat Minangkabau. Yang punya falsafah adai basandi sarak. Sarak basandi kitabullah. Sarak mangatu adai memakai. Nomor 5 ranking tingkat nasional perilaku LGBT. Dan nomor 1 ranking di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, Minangkabau ranking 1 Pak. Pelaku LGBT. Ustaz, jangan buku aib Ustaz. Iko ambil ambo lagi tahu supaya jangan bangga Jawa. Orang Minang ko hebat. Calia anak kemenakan awak. Laki-laki kawin. Masya Allah Pak. Kemarin kejadian tak di Padang? Ingat Pak? Pak guru kan? Sama siapa? Sama muridnya sudah dewasa. Di mana ngerjakannya? Toilet masjid. Pak guru dengan muridnya. Lah sama-sama kawin babini. Lah sama-sama punya anak. Kurang jolei. Di kamar mandi masjid, bayangkan. Jadi saya bukan ingin membuka aib Pak. Beginilah parahnya kita hari ini. Mengajak kita semua sadar Pak. Iblis itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan awak. Oh jangan kira kalau mentang-mentang Ustadz tidak ada setannya. Jangwik panjang, jumbah, gantuang jidat hitam. Kalau ustaznya hafal 30 juz, setannya 35 juz hafalnya. Ya. Jadi ambo bukan ingin memburukkan ulama pula Pak. Maknanya apa? Jangan terlena, jangan terperdaya dengan penampilan casing Pak. Termasuk kepada ambo pribadi. Jangan terpedaya dengan penampilan casing. Lihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Baru gemuruh angin lah cameh awak Pak. Baru bergemuruh angin itulah cameh awak tuh. Coba lihat orang tuh longsor gunung longsor baa perasaan orang tuh Pak. Ya. Ini Allah akan menguji kita Pak. Allah akan menguji kita. Benar tidak sholat yang kita kerjakan selama ini? Sholat yang benar itu bukan yang nampaknya khusyuk. Allah. Pak, ada yang sholat begini Pak. Tetangga saya di Medan dulu begitu. Kok saya, waktu itu saya kecil. Kalau saya tempeleng ini bapak-bapak pula ini. Ya, kalau sebaya saya setempeleng itu. Betul Pak, wallahi tidak ngada-ngada saya. Bukan itu yang masuk ke khusyukan Pak. Sholat yang benar itu
Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semoga kita mohon perlindungan kepada Allah. Angin yang kencang ini tidak memberikan musibah kepada kita. Karena memang Pak, kalau kita ambil pelajaran zaman nabi-nabi terdahulu dengan berbagai macam Allah binasakan. Allah binasakan dengan air. Coba bayangkan Nabi Nuh. Diperintahkan Allah membuat perahu di gunung, di bukit. Nabi Nuh buat perahu di bukit. Akhirnya cek kaumnya, yo tele si Nuh rumah. Stresnya ini ada orang menangah kajinya. Membuat kapal di bukitnya, yo pajak ko tele rumah kalau bahasa awaknya bah. Lah jaleh tinggal di bukit, tinggal di Malala, buat kapalnya kok tinggal di Pasipiaman. Ya, Pantai Gondoria wajar buat perahu, dakek lawi. Iko buat kapal di gunung di bukitnya. Tapi bagi Allah apa yang tak mungkin Pak? Kapal yang dibuat di bukit akhirnya bisa berlayar Pak. Maknanya apa? Maknanya bukit itu dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Ya. Kurang lebih sepekan sebelum kejadian musibah di Sumatera Barat, Kota Padang membuat simulasi penanggulangan bencana. Diumumkan di seluruh Kota Padang, terutama orang-orang yang tepi laut, akan diadakan simulasi penanggulangan bencana untuk menanggulangi apabila tsunami terjadi. Nanti apabila dibunyikan sirene tsunami, maka seluruh rakyat, seluruh penduduk, ya, termasuk anak yang diam sekolah, diarahkan bagaimana mengungsinya, kemana larinya. Ya Pak, itu dilaksanakan simulasi penanggulangan bencana. Untuk menghindari tsunami yang datang dari laut. Tapi nyatanya apa yang terjadi Pak? Air datang dari mana? Air datang dari gunung, dari bukit. Baiklah. Baik Ibu sekalian. Nah, jadi kalau sudah kondisi masyarakat jumlahnya banyak tapi tak bermutu, maka Allah tegaskan sahabat ini bertanya. Ketika Rasulullah menyampaikan hal itu, ada sahabat yang bertanya, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah, bahkan ketika itu jumlah kalian umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Dan Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Maknanya apa? Maknanya mereka itu pada hakikatnya takut kepada umat Islam. Tapi Allah cabut rasa takut mereka. Orang kafir yang jumlahnya minoritas di negeri yang mayoritas ini, segelintir orang kafir yang kaya bisa mengatur semua pejabat di negeri ini Pak. Betul enggak? Banyak orang Islam yang jenderal. Banyak orang Islam yang jadi pejabat di negeri ini. Tapi tak berkutik dengan orang kafir yang segelintir menguasai negeri ini dengan kezaliman mereka, dengan harta mereka, bisa menyogok para pejabat. Nih, dikasih rumah dinas, dikasih mobil dinas, dikasih istri dinas. Ya. Tapi tolong, apa keinginan kami? Tolong buat undang-undang supaya apa yang kami inginkan dapat dilaksanakan secara legal atas nama undang-undang. Baik Ibu sekalian. Ya. Nah, masyaallah muslimin rahmati oleh Allah. Ya. Tablet tadi bisa dibuka. Ya, dari sumbat untungnya. Ya, jazakallahu khair. Baik Ibu sekalian. Lantas dari hadis tadi Rasulullah menjelaskan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Dan Allah hunjamkan ke dalam hati kalian umat Islam penyakit al-wahan. Apa penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati. Banyak pejabat beragama Islam. Banyak polisi beragama Islam. Mohon maaf Pak polisi. Banyak tentara beragama Islam. Banyak kepala dinas beragama Islam. Tetapi mereka lebih takut kepada atasan dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak?
Bahkan guru-guru yang mendidik anak-anak untuk menjadi pemimpin di masa depan. Bahkan di sekolah pun hari ini Pak, kong kaling kong. Untuk apa? Untuk menghancurkan mental pendidikan di Indonesia ini. Apa contohnya? Demi dapat akreditasi sebuah sekolah, maka Dinas Pendidikan memberikan arahan agar di sekolah itu jangan anak-anak dikasih nilai 6-7 ke bawah. Semua anak harus nilainya 8 sampai ke atas. Padahal anak itu bodoh. Matematika tidak bisa tambah-tambah, tidak bisa kali-kali, tidak bisa bagi-bagi, tidak bisa. Membaca pun tak bisa. Nilainya sama dengan anak yang pintar. Betul tak hari ini? Tak ada anak yang tinggal kelas. Terus apa gunanya belajar? Apa gunanya belajar? Ya. Dibuat dana bos. Tetapi apa? Ya, penggunaannya kong kaling kong. Ya. Dibuat datanya data palsu. Makanya akhirnya banyak guru-guru, banyak kepala sekolah jadi mangsa para wartawan yang rakus. Banyak wartawan memanfaatkan untuk mengancam para kepala sekolah yang menyelewengkan dana-dana sosial, dana-dana bos. Hingga akhirnya apa? Agar tidak terungkap, wartawan di Sumbe munculnya Jo Pitih. Wartawan sama kurang ajarnya Pak Ibu sekalian. Mengambil kesempatan. Itu sudah rahasia umum. Kenapa? Tuh Pak, istri saya ini, yang kedua nih, mantan kepala sekolah Pak. Ya. Banyak wartawan mendatangi sekolah itu apa? Untuk mengancam kepala-kepala sekolah yang menyelewengkan dana-dana bos. Ya. Akhirnya apa? Kalau sudah orang Islam tak takut lagi dengan dosa, maka akhirnya orang kafir pun tak ada takut dengan kita Pak. Walau kau polisi pangkat jenderal, orang kafir tidak takut. Walau kau tentara pangkat jenderal, orang kafir tidak takut. Walau kau jadi presiden, walau kau jadi menteri, orang kafir tidak takut. Kenapa? Karena para pejabat menderita penyakit al-wahan, cinta dunia dan takut mati, menghalalkan segala cara demi pangkat dan jabatan. Kalau saya tidak kerjakan perintah atasan, nanti saya kena mutasi. Kalau saya tak kerjakan, nanti saya kena pecat. Kalau saya kena pecat, nanti anak bini makan apa? Betul Pak Ibu? Banyak orang-orang pejabat-pejabat hari ini tak bertuhankan kepada Allah lagi, tapi mereka bertuhankan kepada pemimpin atasan mereka. Begitu pula hari ini. Kalau hari ini kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ternyata hari ini banyak orang Islam yang masih sholatnya seminggu sekali. Walau mungkin di komplek ini alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini ramai jamaahnya. Tapi pasti tak sebanding dengan jumlah warganya. Betul tak Pak? Tadi berapa RW tadi Pak? 3 RW. Berapa RT itu? 11 RT. Saya yakin kalau hadir semua tidak muat masjid ini Pak. Betul tidak? Ternyata masih ada orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid. Bersebelahan dengan masjid. Hadap-hadapan dengan masjid. Tak sanggup berangkat ke masjid. Ke kantor sanggup. Macet jalan di Panam. Sanggup berangkat ke kantor. Ke masjid tak sanggup. Jam kerja hujan tetap berangkat. Tidak ada mobil, pakai mantel naik Honda. Ada mobil, terabas jalan banjir. Ke kantor, ke pasar, mencari pitih. Keluar lagunya, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Talok pai ke pasar, talok pai ke kantua, tapi tidak talok pai kamu saji. Islam 7 keturunan.
Maka tidak heran apa kata Allah. Fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang-orang yang solat. Lah solat neraka wil untuknya. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lalai daripada solatnya. Kadang solat, kadang tidak. Ini survei lagi Pak Ibu sekalian, survei nih. Berapa banyak pengantin yang meninggalkan sholat waktu pesta pernikahan? Betul nggak Pak? Mana banyak yang sholat dibandingkan yang tidak para pengantin itu? Mana yang banyak sholat dibandingkan yang tidak para pengantin tuh? Padahal dia anak Pak Haji, anak Bu Haji. Pesta biaya pernikahan 20 juta, 100 juta, 200 juta. Tetapi pengantin tak sholat, neraka. Satu hari satu keluarga dibawa pengantin ke neraka. Kenapa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tempat pesta itu. Ayah ibunya haji hajah. Tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umrah. Kaulaan. Ya. Tapi anak baralik nak solat nak diingean. Mati mengame anak daro di pelaminan. Tidak ada yang mengingean. Sibuk buat foto sadanya. Kemaksiatan yang merajalela, yang dianggap biasa, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa'akhadhnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi, kata Allah. Tetapi penduduk negeri ini menustakan ayat-ayatku, maka kusiksa mereka, kuhancurkan negeri mereka karena ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah banjir Pak, longsor itu bukan karena angin monsun, bukan karena musim hujan, bukan karena kayu gelondongan, tapi karena dosa dan maksiat kita semuanya, warga bangsa Indonesia. Yang tak berani beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak ulama tak berani mengingatkan penguasa yang zalim. Penguasanya zalim. Banyak ulama tak berani mengingatkan penguasa yang zalim. Bahkan menjilat kepada penguasa yang zalim. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Sebenarnya kita seperti ajal Pak. Tinggal menunggu waktu. Ketika kemaksiatan merajalela. Ya. Pernah suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah sebuah negeri ditimpa musibah sementara di negeri itu ada orang-orang soleh, ada orang yang sholat, ada orang yang berdoa? Apakah negeri itu, masyarakat itu akan ditimpa musibah?" Apa kata Rasulullah? Ya, apabila kemaksiatan telah merajalela. Kalau kemaksiatan merajalela, maka musibah Allah turunkan merata. Tidak hanya mengorbankan pelaku yang zalim, juga akan mengorbankan orang-orang soleh tetapi diam kepada kemungkaran. Termasuk kita Pak. Misalkan di komplek ini kita tahu ada agen narkoba tinggal di lingkungan kita ini. Usir! Mohon maaf Pak. Dulu di Minang saya dengar orang nikah sasuku diusir dari kampung. Ya Pak. Misalkan nih saya nih
Saya suku Tanjung lahir di Medan. Ketemu jodoh perempuan suku Tanjung di Pekanbaru. Saya orang Tanjung Sabar di Pariaman. Dia orang Lubu Alung misalkan. Sama-sama satu suku. Dalam adat orang Minangkabau, tidak boleh nikah sasuku. Itu adat Minangkabau. Tapi kalau dalam Islam boleh enggak? Pertanyaannya, kita pakai Islam atau pakai adat? Itu satu. Kalaulah memang dianggap salah nikah sasuku. Dulu kabarnya orang yang nikah sasuku diusir dari kampung. Betul, Pak? Pertanyaannya, mana lebih besar? Dosa meninggalkan sholat dengan dosa nikah sasuku. Mana lebih besar, Pak, dosanya? Dosa meninggalkan sholat dengan dosa nikah sesuku, mana lebih besar dosanya? Lebih besar dosa yang meninggalkan kok dapet orang yang tak solat di kampung awak diusia dari kampung. Kok ada sumando tak solat usia dari kampung. Kok ada sidi galah sidi solat indak bangpok karajo usia dari kampung sidi itu. Kok ambo galambo sidi kok, Pak? Akunya mau sebut CD. Yang tersinggung orang lain. Kau ada CD. Gala sayidi. Solat bila takana. Usia dari kampung. Biang bala. Jadi apabila jumlah orang yang solat tak sebanding dengan orang yang tidak solat. Maka orang yang solat itu nanti akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin dirahmati oleh Allah. Maka di penghujung tahun ini sebenarnya itulah kita pun sudah menjadi korban konspirasi, Pak. Kita lebih hafal tahun Masehi dibandingkan tahun Hijriah. Coba jujur. Tahu enggak kita? Kita lahir tahun berapa Hijriah, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Pak? Nah, coba bayangkan. Kita ngaku Islam. Betul enggak? Coba siapa di antara bapak yang tahu kita lahir bulan tanggal berapa, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah? Tidak tahu, Pak? Saya pun tidak tahu. Tapi Pak, hari ini ada kemudahan. Bisa kita cek. Pak, ada kemudahan. Apabila kita cocokkan tanggal kelahiran kita, bulan kelahiran kita, tahun Masehi kita lahir, bisa dicek tahun berapa Hijriah kita lahirnya. Ada enggak, Pak? Silakan dicek. Dan kalau ketemu, simpan itu. Simpan itu. Tanggal berapa Hijriah, bulan berapa Hijriah, tahun berapa Hijriah, tanggal lahir kita. Namun akhirnya gini bagaimana? Kita berpatok kepada tangganya orang kafir. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Kehinaan kita ini karena apa? Karena kita mengabaikan ajaran Islam. Karena kita lebih cinta dunia dan takut mati. Tadi hadis Rasulullah menyebutkan, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Pernah terungkap perkataan tokoh Yahudi bernama Goldamir. Apa katanya? Kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi ukuran kekuatan umat Islam dalam sebuah negeri, dalam sebuah lingkungan, ukuran umat Islam imannya kuat atau tidak, lihat dari jamaah sholat subuh. Maka Buya Hamka pun memberitahukan, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Banyak orang sholat hari raya ke lapangan ke Musaji. Yang pampok sholat, agen narkoba sholat, koruptor sholat, yang makan uang haji sholat, yang pai ke gereja Natalan, ya, yang pai Natalan ke Vatikan sholat, bahkan jadi imam. Tahu enggak orangnya, Pak?
masjid besar di Indonesia pergi ke Vatikan memperingati Natalan. Dan jadi pejabat di negeri Konoha. Bayangan, Mbak. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya. Tapi kalau melihat orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Di mana? Di masjid. Siapa yang rajin ke masjid, itulah tanda orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau mau cari menantu, jangan di kantor BRI, jangan kantor polisi, jangan kantor gubernur. Cari di masjid. Siapa yang selalu ke masjid, ambil jadi menantu. Walau umurnya 60, 70, 65. Calon-calon menantu nih. Ambo yakin apa-apa kok bininya baru seorang baru. Masih ada jatah 3, kok lagi baga. Pertanyaannya, hari ini, mana pemuda komplek ini, Pak? Mana pemuda komplek ini? Mana, Pak? Mana pemuda? Berapa orang pemuda? Ya, tuh belakang satu. Ya. Nih yang dekat ngirap nih. Berapa umurnya? Ya, ini berapa umurnya? Berapa? Siapa? Yang mana? Berapa anak SMA? Berdiri anak SMA. Anak SMA. Sekomplek ini 3 RW, Pak. 3 RW cuman 1 pemuda. Ini pemuda langka, Pak. Tolong dilestarikan, jangan sampai punah. Ya. Ini pemuda langka nih. Tolong dilestarikan, jangan sampai punah. 3 RW cuma 1 yang bertahan. SMP ya? Yang SMA mana? SMA? SMP. Mana yang SMA? Berdiri. 1. Bayangkan, Pak. Cuma 1 anak SMA. Coba 1-2 kemari. 1-2 kemari. Hah? Ada? Oh, ya jangan keluar dari dalam dia. Bisa tolong belikan aqua? Ya, nih. Silakan. Nih. Ya, untuk DP aja, untuk DP. Ya. Syukur 2 orang, kalau 10 habis duit saya. Dan syukur alhamdulillahnya 10.000 yang paling besar uang saya. Kalau ada 100, dari 100 yang keluar tuh. Ya. Bayangan, Pak. Pak, ini PR kita bersama, Pak. PR kita bersama, Pak. Saya berikan bocoran. Ingat, tadi orang Yahudi mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Maka upaya kita untuk menggetarkan musuh kita orang Yahudi, apa caranya? Ramaikan masjid di waktu subuh seperti jamaah sholat Jumat. Pak, kira-kira bisa enggak jamaah subuh seramai jamaah sholat Jumat? Hah? Wallahualam. Bapak Ibu, dengar enggak berita duka hari Senin yang lalu? Ada enggak? Tahu enggak berita duka di Yogyakarta, Pak? Berita duka apa itu? Meninggalnya Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jogokarian, Ustadz Jazir, yang punya konsep saldo masjid harus 0. Saldo masjid harus 0. Jangan bangga saldo 20 juta, 50 juta, 100 juta. Jangan bangga. Masjid Jogokarian saldonya 0. Kenapa begitu? Kalau ada jamaah yang terlilit hutang, tak bisa dia lunasi,
tak sanggup, tak mampu dia lunasi. Memang untuk kebutuhan hidupnya dia berhutang, tak terbayar, masjid yang melunasinya. Kalau ada jamaah, tak ada biaya berobat ke Awal Bros, tak ada biaya berobat ke rumah sakit Kota Pekanbaru, masjid yang membayarnya. Kalau ada jamaah, tak ada biaya sekolah anak dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkan. Kira-kira masjid kita bisa tak begitu, Pak? Pak, masjid kita bisa tak begitu? Tak bisa. Ya. Ayo sekalian. Dari Masjid Jogokarian terlahirlah Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Ya, sebelum istri saya meninggal, saya diundang ke Masjid Kapal Munzalan di Kalimantan. Setiap bulan, Pak, Masjid Kapal Munzalan yang besarnya mungkin masjidnya dari dinding ini sampai ke tiang. Tetangganya orang Cina kafir banyak, Pak. Cina kafir tetangganya banyak. Tetapi masjid ini bisa menggalang infak setiap bulannya 5 sampai 9 miliar tiap bulan. Infaknya tiap bulan 5 sampai 9 miliar. Itu uang. Infak beras digerakkan oleh masjid bisa sampai 800 ton tiap bulannya. 300 sampai 800 ton penebaran beras infak setiap bulan. Dan masjid ini punya mobil wakaf 35 kurang lebih. 3 diantaranya mobil Alphard. Untuk apa? Menjemput jamaah sholat. Jamaahnya, Pak, yang rumahnya jauh dijemput dengan mobil Alphard. Bukan menjemput bupati, Pak. Tidak percaya, Pak? Klik di YouTube. Masjid Kapal Munzalan. Klik di YouTube. Saya sepekan diundang ke situ, Pak. Ya. Dan alhamdulillah masjid mereka hari ini ramai. Masjid Jogokarian hampir setiap pekan sekali jamaah subuhnya mencapai 1.000 orang lebih. Sampai keluar-luar, Pak, jamaah sholat subuh, Pak. Pak, masjid kita ada mobil enggak? Ada mobil, Pak, masjid kita, Pak? Belum ada. Setidaknya ambulan. Ada enggak ambulan? Kalau ada pun ambulan, jemput jamaah ke rumahnya. Ya. Yang merasa berat berangkat ke masjid, jemput, Pak. Karena ada, Pak, dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun. Orang yang malas ke masjid, hatinya ada penyakit. Maka jemput dengan ambulan, Pak. Bawa ke masjid, biar cegah hatinya tuh. Ya. Karena kata Rasulullah, 2 solat yang berat bagi orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh berjamaah. Itu berat bagi orang munafik. Dan mirisnya, generasi muda kita hari ini banyak bermental munafik. Buktinya, Pak, habis generasi muda kita, Pak. Nyaris habis generasi muda kita. Dan ingat, kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi saya bocorkan 8 strategi. Yang pertama, para dai, para ulama, para ustadz hendaknya memotivasi dengan bersungguh-sungguh dan menjadi tauladan bagi umat untuk menjadi jamaah masjid yang terdepan datang ke masjid. Ya, kalau dapat ustadz-ustadz jangan ceramah aja nasan tiang. Kamu saji nak nampak batang hidungnya. Ustadz Cilako nama itu. Ya? Ustadz jadi contoh tauladan. Yang kedua, tanamkan ke setiap pribadi muslim, terutama setiap pribadi muslim laki-laki, tentang keutamaan sholat berjamaah. Di masa Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum menghadap Rasulullah dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Tua, buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid,
jalan berliku-liku, banyak binatang berbisa. 6 kendalanya. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku? Pak, orang tua buta di zaman Nabi minta keringanan sholat di rumah. Apa kata Nabi? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Apa kata Nabi, Pak? Tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu. Orang tua buta oleh Nabi tak diberikan keringanan sholat di rumah. Hari ini berapa banyak orang yang lebih buta yang tak berangkat ke masjid di waktu subuh, Pak. Mata sehat, badan sehat, tapi tidak sanggup berangkat ke masjid. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, yang ketiga, tanamkan kepada keluarga kita. Kalau bapak-bapak, para suami, para ayah sudah rajin ke masjid, jangan lupakan anak menantu. Anak menantu laki-laki bawa ke masjid. Kamanakan bawa ke masjid. Pekerja, pembantu, supir, tukang kebun bawa ke masjid. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa kata Rasulullah, Pak? Aku ingin segera dikumandangkan qomat dan kutunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada seorang laki-laki yang masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Pernah dengar hadisnya? Apa kata Rasulullah? Aku bakar rumahnya. Apabila Rasulullah mendapati ada laki-laki yang baligh yang masih berada di rumah sementara qomat sudah dikumandangkan, maka akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira di komplek kita ini, kalau Rasulullah masih hidup, nih, gimana rumah kita? Hangus, terbakar rumah kita ini. Bayangkan, Bapak Ibu, mana dasar api dunia dengan api neraka? Hah? Umpama di rumah kita terbakar jam 2 malam. Jam 2 malam rumah terbakar. Bapak ibu berada di depan pintu utama. Rumah batingke, rumah gadang. Ya, anak minantu pembantu kemanakan, tinggal serumah di awak. Jam 2 malam rumah terbakar. Bapak ibu mau lari berdua saja atau selamatkan anak kemanakan? Hah? Itu jam 2 malam. Anak minantu di kamar pakai AC. Spring bed selimut tabah. Jam 2 malam terbakar rumah. Baca roman jagoannya. Ketuk pintu. Sultan, Sidi. Rumah terbakar, Sidi. Itu penjagoannya, Pak. Rumah terbakar begitu membangunkan menantu. Nak, bangun nak. Rumah terbakar, nak. Itu penjagoannya. Pak penjagoannya. Rumah terbakar. Supaya terkajui terperanjat orang-orang lalok tu. Lah, didongkak pintu. Tak terbuka pintu. Minta tolong orang kamu. Tolong anak kamu tak ruang. Betul, Pak? Datang orang kampung didongkak. Tuh, kiranya anaknya. Kau lalok kah? Kau selimutnya kah? Hah? Bas selimut tabannya di asyik. Hah? Bah menjagoannya. Sidi, rumah terbakar, Sidi. Oh, Sidi, dek sagan kami nantu, weh. Sidi, rumah terbakar. Hah? Itu menjagoannya. Hah? Bah menjagoannya. Sidi! Dia yang sekali supaya jagonya. Nah, kini bah. Di rumah kita ada nak laki-laki. Masih ada nak laki-laki di rumah awak kini kau. Subuh besok lihat
masih ada enggak anak laki-laki yang di rumah kita? Masih ada enggak menantu kita? Sementara ayah ibunya rajin ke masjid, anaknya dibiarkan tidur dan sholat di rumah. Orang tuanya kan diseret ke neraka oleh anak-anaknya. Nah, tidak selama seorang aja. Orang tua durako namanya itu. Orang tua tidak amanah. Dan ingat, amanah itu, anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang keempat, dari lingkungan aku, Pak RW, Pak RT. Alhamdulillah setahun yang lalu, saya di perumahan Sidomulyo. Sidomulyo seberang sana Pak. Ya, itu kami mengadakan mabit. Malam Bina Iman dan Takwa. Anak pelajar, anak sekolah, pemuda, remaja, kita bawa tidur di masjid malam minggu. Malam minggu pemuda kita bawa ke masjid. Kita ajarkan tahsin dan tajwid. Kita ajak nonton film Islami. Kita ajak sholat tahajud. Kita ajak subuh berjamaah. Kita kasih sarapan gratis. Kita ajak keliling kampung, keliling RT RW, Pak Ibu sekalian. Rame pelajar tuh Pak. Bertanyaannya, di RW kita ini pernah dibuat begitu enggak di masjid kita ini? Pak, apa yang banyak orang Pinang kok, terutama apa-apa jual-jual Bogo, ya. Konon katanya dulu orang Minang laki-laki lalu di surau, yo Pak. Yo Pak. Itu dulu. Kini Pak. Ada yang lalu surau lain. Kadang ditulis di masjid, dilarang tidur di masjid. Kong, aman. Ya. Dilarang tidur di masjid, sekarang ini diusir oleh masjid sampai di Sibolga mati orang, betul Pak? Di Sibolga kemarin anak yatim numpang istirahat di masjid mati meninggal. Bayangkan betapa bejatnya mereka itu, coba bayangkan. Di masjid orang, ya Allah Rabbi. Yang membunuh pula bukan orang kafir, orang Islam. Kadang yang tak sholat pula lagi itu. Kadang Pak yang cerita-cerita, musik kita biasanya para preman yang tak sholat itu. Oh ustadznya karebana, ganti ustadznya. Ya. Itu karena apa? Karena biasanya yang geranjingan itu orang yang tak sholat biasa kebanyakan itu Pak. Yang sibuk ngurus-ngurus masjid ini. Nampak batang hidungnya enggak, inyolop kamu ngurus musaji kadang. Ya, ini. Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya. Jadi lingkungan buat kesepakatan. Seminggu sekali kita buat mabit. Ajak remaja, ajak pemuda tidur di masjid. Yang kedua apa tadi tuh? Yang kelima, pengurus masjid harus berinovasi. Ingat Pak, Ustadz almarhum Jazir, setelah dia diangkat pertama kali menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid, semua kunci masjid dia campakkan. Masjid tak boleh dikunci. Buka 24 jam. Karena masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Masjid milik umat, bukan milik pewakaf. Siapa saja boleh masuk ke rumah Allah ini Pak Ibu sekalian. Kenapa? Waktu membangun kita minta sumbangan umat. Tetapi setelah masjid selesai kita usir orang dari masjid. Pak Ibu. Dulu laki-laki Minangkabau lalu di surau. Tapi itu dulu. Nostalgia dulu. Kini tidak ada yang lalu surau. Karena apa? Karena musaji semakin rancak, semakin kayo. Biasa orang semakin kayo, semakin panceke. Kenapa? Biasa orang kalau rumah rancak, batu istana semakin kiki. Semakin panceke. Pancameh. Takwi kumuah. Takwi ilang. Dia apa? Dia bakhil. Itu masjid sana Pak, tidak masjid sini. Saya cerita masjid sana. Ya. Masjid sini kata Pak Ketua tadi elok-elok. Ya. Dana Ramadan lah selesai, sebelum Ramadan lah selesai itu. Ya. Itu Pak, masjid yang di sana. Ya. Konsep Masjid Jogokarian, konsepnya 3M. Apa tuh Pak? Masjid, makan, makan, makan.
Jamaah dia yang makan sehari 3 kali, Pak. Ya. Cari di YouTube, Pak, Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi. Masjid Pemuda di Surabaya. Masjid Ismu Yahya di Pontianak. Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Masjid Al-Falah Sragen. Masjid mereka ramai jamaahnya dengan para pemuda, Pak. Ya. Tapi masjid kita ramai dengan para pensiun. Askar tak berguna. Tak berguna di kantor baru mengadu ke mustajib. Lah kena stroke baru ke surau. Di situ, Pak, nak disiko. Ya. Dulu waktu menjabat nak tanggung sombongnya. Pak, kita pengajian, oh saya rapat. Sombongnya, aku pitih 1 juta. Tak tahu diuntuang, pitih di panggaannya. Mana ngaji, enggak, itu makanya koruptor jadinya. Ya. Di musajid lain itu, Pak, para pensiun yang mendatangi musajid sadonya. Mengadu ke Allah, ya Allah, penyakit pinggang ambo, ya Allah. Ya Allah, gula ambo, ya Allah. Ya Allah. Ya. Para pemuda tak minat ke masjid. Ya. Yang keenam. Yang ketujuh. Lembaga pendidikan bekerjasama dengan masjid. Buat apa? Buat ekstrakurikuler. Apa itu? Malam Bina Iman dan Takwa. Anak sekolah kelas 6 SD, SMP, SMA bawa program malam minggu weekend tidur di masjid. Dibimbing oleh para ustadz. Nah, insya Allah kami ini malam ini ya kita di musola Tawaduk di Rumbai apa tuh? Jalan Sembilang. Rumbai Limbanang apa? Ya. Malam ini mereka mengadakan mabit. Supaya apa? Supaya remaja-remaja tak ramai-ramai merayakan malam tahun baru. Ramai nih jalan semua nih, Pak. Orang kafir yang pesta, orang Islam yang meramaikannya. Bayangkan. Orang kafir yang punya perayaan, orang Islam yang meramaikannya. Maka salah satunya kumpulkan remaja pemuda buat kegiatan di masjid. Agiah kopi, agiah snack, agiah makan malam, agiah sarapan pagi. Bawa maraton sudah tuh Pak Ibu sekalian. Insya Allah mereka akan senang tinggal di masjid. Yang kedelapan, para orang-orang kaya. Bapak ibu yang kaya, mohon maaf Pak, mohon maaf. Selama ini orang hanya berlomba-lomba membangun fisik masjid. Orang berlomba-lomba membangun fisik masjid. Tapi tak terfikirkan mental jamaah masjid. Nah, makanya kalau yang datang ke masjid cuma orang-orang tua, ini ada kelainan mental ini Pak. Kalau ke masjid hanya orang tua, ada kelainan mental oleh para pemuda kita. Mereka beranggapan masjid hanya untuk orang-orang tua. Kalau saya masih muda, nanti datang ke surau bekawan jua Pak, kau capek tua, wak, kau cerita tua, cuma mati ceritanya tadi. Ya. Kalau kawan-kawan jua selefila, wakanlah suah cerita bola, cerita cerita binatang film kan itu. Ya. Binatang film kok bintang. Ya. Sekalian. Jadi seakan-akan pemuda itu seakan punya lambat tulisan masjid khusus para manula. Karena pemuda nggak ada yang masuk. Betul lah Pak? Ada nak wirid pengajian di masjid kita ini rutin? Ada Pak? Berapa kali sebutkan Pak? Pekan, kemudian ada rehabilitasi. Setiap pekan ada. Pertanyaannya, berapa persentase peserta dari pemuda? Berapa persentasenya? Mohon maaf Pak, masjid kita belum berbuat apa-apa. Mohon maaf. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda kiamat. Islam hanya tinggal namanya saja lagi. Islam hanya tinggal KTP. Quran hanya untuk dibaca tulisannya saja tadi. Tapi tak diamalkan. Masjid banyak, masjid ramai, masjid megah. Tapi kosong dari hidayah. Mohon maaf, banyak pengurus takut mengundang Ustadz Kareh. Beko kena tegur sama pemerintah. Tak dapat bantuan paripurna.